Kembali lagi di Rapot Madura Podcast bersama saya Ainiha dari kelas 10L dan saya Farfirca Agustina dari kelas 10F. Alhamdulillah untuk rapot episode kali ini kita sudah ditemani dengan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Rembang, yaitu Bapak Muhammad Hanis Khalil Barong, ya Pak. Ya, kerap disapa dengan Gus Hanis. Kemudian di sampingnya ada Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Rembang, Bapak Muhammad Musron. Ya, dan juga ada Bapak Kepala Sekolah Man 2 Rembang, ya, Bapak Kasnawi. Alhamdulillah. Bapak bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Kasnawi bagaimana Pak kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Ya, jadi Bapak Bupati dan juga Kepala Kepala ini hari ini datang ke Madura Rembang untuk melakukan pembukaan acara Madura Cup, ya Pak? Iya. Ya, acara Madura Cup e-sport yang diadakan oleh Madura Rembang seperti itu. Jadi pertama-tama nih Pak, Bapak kan ini mau membuka acara Madura Cup e-sport, ya Pak. E-sport itu apa sih Pak menurut Bapak? E-sport itu ya olahraga, namanya olahraga, tapi ini melibatkan atau menggunakan digitalisasi atau elektronik sport ya. Jadi manfaatnya teknologi digital ini sebagai sarana untuk olahraga. Jadi ini lebih ke strategi, kekompakan, tentu terus berpikir kreatif seperti itu. Ini yang akan diasah di olahraga ini. Kalau offline itu yang olahraga mainstream ya mirip-mirip dengan e-sport ini ya, catur, terus bridge itu yang pakai kartu itu. Tapi ini yang melibatkan teknologi. Ya, bisa pakai handphone, bisa pakai laptop, tablet, semua gadget lah bisa. Hasilnya ya sama, olahraga gitu aja. Tapi memang kesan yang muncul belakangan ini kan terus ini membuang waktu karena banyak dengan game. Iya, banyak Pak yang tapi sebenarnya ini adalah olahraga permainan. Olahraga itu kan sebenarnya macam-macam. Sport sendiri, sepengetahuan saya. Iya. Kalau menurut Bapak Kepala Kemenak, menurut Bapak ini sebagai apa sih tanggapan mengenai e-sport? Saya kira e-sport ini kan sesuatu yang baru ya, dengan perkembangan teknologi informasi. Jadi kita memang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan IT dan adanya e-sport ini juga menjadi pintu masuk sebenarnya buat teman-teman kita di samping biar makin akrab dengan teknologi informasi. Karena kita sekarang kalau kemenakan di antara program prioritasnya transformasi digital. Jadi ini sesungguhnya juga bisa menjadi pintu masuk anak-anak kita makin jauh mengenal apa itu hal-hal yang berbau digital. Di samping tentu sebenarnya ini juga menjadi peluang bagi anak didik kita untuk menjaring prestasi ya. Karena tadi saya dapat informasi bahwa kejuaraan ini juga seperti berjenjang, bahkan hingga sampai ke tingkat dunia, misalnya di Asian Games ataupun di Olimpiade. Oh iya, kalau Jawa Barat itu memang banyak banget Saya kira ini juga peluang lah buat adik-adik kita, kita termasuk di madrasah, untuk tidak kalah dengan kawan-kawan yang belajar di tempat lain. Madrasah ini juga sudah mampu dan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada.
kita dorong. Kemudian Pak, dari pemerintah Kabupaten Rembang sendiri itu apa sih yang sudah dilakukan untuk e-sport? Kita sudah banyak sekali memberikan dukungan gitu ya. Kita gelar beberapa turnamen tingkat karsidenan bahkan tingkat provinsi sudah pernah kita gelar bersama kawan-kawan di dinas pendidikan. Itu setiap tahun 2-3 kali kita gelar turnamen-turnamen sejenis e-sport seperti ini. Jadi karena memang perguruan tinggi saat ini juga sudah mulai menganggap prestasi di e-sport ini adalah sama dengan prestasi kegiatan atau olahraga yang lain. Jadi bukan hanya mungkin prestasi di olahraga voli, basket dan sebagainya. Tapi e-sport ini sudah artinya bahasa kasarnya ini bisa buat nyenggek beasiswa. Jadi itu peminatnya juga semakin banyak. Kawan-kawan sudah banyak nanti data di kawan-kawan e-sport Indonesia Rembang ini sudah beberapa kali, tapi memang sementara yang menyepakat ya sudah MOU dengan kami ini baru UNES di Semarang, terutama yang Fakultas Pendidikan Olahraga dan Fakultas Olahraga. Kalau di UIN mungkin linear dengan MAN itu. Ini mungkin nanti Pak Muson bisa ngobrol sama Pak Menteri Agamanya. Nah, Menteri Agama sebagai Rembang pasti Nanti dari kepala jadi seperti itu. Ditunggu ya Pak Muson. Berarti apa namanya e-sport ini kan olahraga ya Pak? Pasti ada pengurusnya. Kalau di Rembang ini apakah sudah ada pengurusnya? Sudah ada. E-sport bahasanya ESI, e-sport Indonesia. ESI cabang Rembang itu sudah ada. Dan di tiap turnamen mereka selalu hadir datang. Ini juga tadi terlihat ada Mas Satrio itu salah satu pengurusnya. Kenapa sih Pak kok mungkin perlu adanya pengurus ESI? Kenapa? Kira-kira? Ya perlu di setiap organisasi, apalagi di cabang olahraga seperti ini, pasti ada. Di bawah koordinasi dari KONI, dari Komite Olahraga. Itu salah satu cabang olahraga juga, saya bilang ini olahraga juga. Jadi ada pengurusnya, namanya ESI. Kalau badminton itu PBSI, yang kalau ada Tanus Wijaya PTMSI, kalau di e-sport ini ESI, e-sport Indonesia. Kalau di Kabupaten Rembang ini kan tentunya ada banyak Pak yang mengadakan e-sport. Kapan sih Pak pertama kali mengadakan e-sport itu di Kabupaten Rembang? Pertama kali seingat saya ya sekitar, kalau saya pada saat 2020 itu e-sport lahir di Rembang, kemudian turnamen itu sekitar 2021 pasca pandemi itu udah mulai. Oh berarti lahirnya e-sport di Rembang itu waktu pandemi ya Pak? Iya, bareng sama pandemi itu. Memang tidak terlihat di awal-awal, semakin kesini semakin banyak. Banyak organisasi bukan hanya sekolahan yang menggelar turnamen-turnamen sejenis ini. Dan kemarin pada saat musim pemilu, musim kampanye, banyak juga partai politik yang menggelar acara-acara turnamen semua. Jadi tentu dampaknya kita ambil positifnya saja. Dampaknya pasti positif karena konsentrasi remaja atau
Gen Z, dan saat ini itu lebih positif. Kemudian mungkin ada beberapa sekolah Pak yang sudah mengadakan, itu sekolah mana aja Pak selain Manjuba? Selain Manjuba kemarin SMA 2 Rembang itu mungkin baru itu ya, SMA 1 sudah waktu SMA 1 ya. Kemudian ini ya di bawah Kemenang ya. Oh berarti ini kan pertama kali ya? Luar biasa. Keren banget ya teman-teman. Selamat ya teman-teman. Iya, terima kasih Pak. Berarti mungkin Pak, bagaimana tanggapan Kementerian untuk Kementerian Agama ya. Kementerian Agama? Agamanya Pak Sol. Iya, Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan Pak. Betul. Tentang seperti ini. Kalau Kemendikbud dalam hal ini di bawah kan ada dinas pendidikan. Ini kami selalu support, baik itu berupa bahkan bukan hanya dinas pendidikan yang kalau kami di Rembang, ini kaitannya juga dengan koneksi internet dan sebagainya. Kami dinas komunikasi dan informasi, Kominfo juga beberapa kali support untuk koneksi internetnya, untuk apa kaitannya kebutuhan teknis lain lah ya, seperti layar lebar itu, LCD proyektor, tapi yang pasti yang sangat vital dan dibutuhkan ini kan koneksi internet. Iya, betul. Beberapa kali bukan hanya dari Kominfo, dari Telkom juga kita pernah kerjasama dengan penyedia internet yang lain, dalam negeri swasta juga sering yang itu terjadi. Jadi artinya support kegiatan-kegiatan macam ini sudah tidak lagi selayaknya kepada negatif. Karena banyak pihak ya, ternyata banyak yang mendukung dan mensupport. Termasuk mungkin Kementerian Agama juga. Harusnya seperti itu ya. Kementerian Agama Kementerian Agama tentu pertama mengucapkan terima kasih kepada Manjuba selamat menginisiasi kegiatan e-sport di Sadar Madrasah pertama kali. Tentu kami berharap ini bukan menjadi event yang pertama sekaligus yang terakhir. Kami berharap nanti akan bersemangat ya, semangat untuk berkegiatan e-sport ini di jajaran madrasah bawah Kementerian Agama. Karena sebenarnya tadi seperti disampaikan oleh Ibu Suwardu, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengawal adik-adik kita para Gen-Z itu. Selama ini dianggap bahwa memegang chip itu seolah-olah kan kegiatan-kegiatan yang tak apa. Padahal sebenarnya potensi-potensi kegiatan baik itu yang kemudian menjadi jalur prestasi. Jadi konten tadi yang sempat menjadi bagian dari jalur prestasi untuk kuliah antara di UNES dan mungkin ke depan juga akan beberapa bulan yang lain. Sekaligus sebenarnya ini bisa menjadi profesi baru. Seiring dengan perkembangan teknologi muncul profesi-profesi baru yang dulu tidak pernah kita bayangkan. Dan ada profesi-profesi lama yang kemudian hilang. Artinya kan ini peluang-peluang yang sangat baik untuk disadari para khususnya oleh teman-teman yang ada di masyarakat kita, bahwa kalau memang benar-benar sungguh-sungguh profesional ini menjadi bagian dari masa depan mereka, bagian dari kesuksesan masa depan, dan tentu kita akan dorong bisa yang bisa dilakukan. Kalau dari Pak Lasawi pribadi Pak tentang tanggapannya tentang e-sport ini, karena anak man itu banyak banget Pak berpotensi untuk ya bermain game e-sport ini banyak banget. Bagaimana Pak pendapatnya? Ya, pertama kita dengar e-sport itu apa, orang akan bilang main game. Iya betul. Jadi namanya negatif. Ini gimana gitu? Karena seorang orang tidak tidur itu hanya lihat game, maka waktunya belajar. Nilainya nol. Dan
setelah kita pahami, karena usia yang begitu dari negatif dan positif. Kalau orang bisa mengambil positifnya, maka akan sangat berguna. Setelah kita lihat program di ekspor yang sangat bagus, kita baca, juga mendukung prestasi, dan dari situ bukan lembaga pendidikan. Maka kami siap untuk bagaimana lembaga ini anak-anak akan kita dorong, kita ajar, kita beri yang positif, dan itu mengarah prestasi. Baru tahu kalau ada lomba seperti ini, anak berbakat juga. Ini ternyata bisa lomba. Maka anak nanti akan dididik tidak hanya main, tapi kita akan edukasi. Kita ada padi, tokoh, IT, dan Pak Bukan. Maka kita fungsikan bagaimana itu berfungsi ke anak-anak. Ekspor jangan hanya permainan, tapi media pendidikan. Dan itu baru prestasi. Terima kasih Pak Bukan untuk program ini sangat menjadi masyarakat kita dan mengedukasi masyarakat. Dan Kementerian Agama kami berdua siap untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, mungkin cukup nih Pak berbicara sama Cicak belum selesai ya, pokoknya belum dimulai ya, nanti ditunggu peserta yang lain. Jadi kita sudahi teman-teman Sobat Rapot untuk obrolan kali ini bersama dengan Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Taman, dan juga Bapak Kepala Sekolah Madura Rembang. Jangan lupa terus dukung channel Madura Rembang dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Sekian dari Rapot, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.